Salam pemirsa, Teheran 13 Januari. Informasi yang keluar dari Iran pada Senin 13 Januari mengindikasikan bahwa jumlah korban tewas akibat operasi penindasan rezim Iran kemungkinan jauh melampaui angka yang selama ini dilaporkan oleh para aktivis hak asasi manusia di luar negeri. Salah satu indikasi penting yang memperkuat dugaan ini adalah kembali aktifnya jalur telepon dan sebagian jaringan komunikasi di Iran yang memungkinkan lebih banyak kesaksian langsung dari dalam negeri keluar ke media internasional. Dua sumber informasi, salah satunya berada langsung di dalam Iran, mengungkapkan kepada CBC News bahwa jumlah korban tewas diperkirakan telah mencapai sekitar 20.000 orang. Bahkan, seorang saksi mata di Teheran menyebutkan bahwa jika Amerika Serikat tidak segera turun tangan, angka korban bisa melampaui 30.000 jiwa. Saksi tersebut mengakui melihat sendiri pemandangan mengerikan di lapangan Fanak Teheran, di mana hingga menjelang fajar warga masih membersihkan salju yang bercampur darah, menempel di tembok, dinding luar bangunan, hingga permukaan aspal jalan. Seorang pengguna media sosial menuliskan kesaksian memilukan. Kakak temanku kemarin pergi ke pusat forensik Kahrizak di Teheran untuk mengambil jenazah adiknya. Ia menemukan foto adiknya di makam bernomor 3000, tapi nomor makam di sana sudah mencapai 13.000, dan itu baru satu lokasi di Teheran saja. Jika dihitung secara nasional, angkanya sungguh mengerikan. Kesaksian lain ditulis dalam bahasa Persia, menggambarkan kondisi di lapangan Sahada, Teheran. Penulis menyebutkan bahwa di wilayah Karaj saja, dalam beberapa hari terakhir lebih dari 10.000 orang dilaporkan tewas. Ia menggambarkan bagaimana senapan militer ditembakkan ke arah kerumunan massa layaknya adegan film perang, dengan mayoritas korban adalah anak-anak muda. Tingkat kebrutalan tersebut bahkan disebut melampaui tragedi Tiananmen 1989 di Tiongkok. Pertanyaan besar pun mengemuka. Apakah kekejaman sebesar ini benar-benar mampu mematahkan tekad rakyat Iran untuk meraih kebebasan? Perintah penindasan disebut datang langsung dari Ali Khamenei. Di tengah gelombang kemarahan publik, dilaporkan bahwa ketika keluarga korban mendatangi aparat keamanan untuk mengambil jenazah para demonstran, mereka meneriakkan slogan "Matilah Khamenei". Amarah rakyat Iran disebut telah mencapai titik didih. Seorang sumber internal rezim membocorkan dokumen dari kantor Presiden Iran dan Dewan Keamanan Nasional yang menunjukkan bahwa Ali Khamenei secara pribadi mengeluarkan perintah penindasan berdarah terhadap demonstran. Menurut sumber tersebut, ketiga cabang kekuasaan negara mengetahui dan menyetujui perintah ini, membentuk rantai komando yang jelas dan dapat diverifikasi. Fakta ini menandakan bahwa sebagian elit rezim kini menguasai bukti konkret dan siap membelot. Jika Amerika Serikat memutuskan untuk bertindak secara militer, sumber tersebut menyebut bahwa Washington telah memiliki bukti kuat tentang siapa yang bertanggung jawab langsung atas pembantaian massal ini. Syarat Washington, Iran harus berlutut. Sebelumnya, Iran dilaporkan diam-diam menghubungi Amerika Serikat untuk membuka jalur negosiasi. Media Israel kemudian mengungkap syarat-syarat keras dari Washington, antara lain: 1. Menghentikan penggunaan peluru tajam terhadap demonstran. 2. Membebaskan seluruh tahanan aksi protes. 3. Menyerahkan cadangan uranium yang diperkaya. 4. Menghentikan pengembangan rudal balistik jarak jauh. 5. Mengakhiri dukungan terhadap kelompok teror proksi. Media Israel menyebut syarat-syarat tersebut sebagai upaya untuk memaksa rezim Iran bertekuk lutut sepenuhnya. Namun pada 13 Januari, Presiden AS Donald Trump justru mengunggah pernyataan keras di media sosial. Para patriot Iran, teruslah berunjuk rasa. Jika memungkinkan, ambil alih institusi kalian. Catat nama-nama mereka yang menyakiti dan melakukan kekerasan terhadap kalian. Mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Saya telah membatalkan seluruh pembicaraan dengan pejabat Iran. Kepada mereka saya hanya mengatakan satu hal: bantuan sedang dalam perjalanan, jadikan Iran hebat kembali. Saat berada di Detroit, Trump juga menyampaikan kepada media, "Saya menerima laporan tentang korban tewas di Iran. Tidak ada yang tahu angka pastinya. Berapapun jumlahnya, itu sudah terlalu banyak. Bahkan satu nyawa pun terlalu banyak. Dalam 24 jam ke depan, kita mungkin akan mengetahui angkanya. Saya yakin jumlahnya sangat besar." Ketika ditanya apa arti pernyataan tentang bantuan sedang dalam perjalanan, Trump menjawab singkat, "Kalian akan segera mengetahuinya." Ia juga mengimbau agar seluruh warga Amerika Serikat segera meninggalkan Iran. Putra mahkota, elit Iran panik dan bersiap kabur. Putra mahkota Iran Reza Pahlavi dalam wawancara eksklusif dengan CBC News mengungkapkan informasi yang disebutnya berasal dari intelijen internal Iran. Menurut Pahlavi, elit tertinggi rezim Iran kini berada dalam kepanikan ekstrim dan secara aktif mempersiapkan pelarian ke luar negeri. Bahkan, sejumlah pesawat dilaporkan sudah mulai dimuati.
Informasi tersebut disebut berasal dari pertemuan rahasia lingkaran inti Khamenei. Pahlavi menegaskan bahwa moral rezim telah jatuh ke titik terendah, termasuk Khamenei sendiri, dan sistem kekuasaan berada di ambang kehancuran. Ia juga mengungkap kabar pembelotan internal, termasuk seorang kolonel angkatan darat Iran bernama Azad. Selain itu, sekitar 50.000 perwira senior disebut telah merespon seruannya dan bergabung dengan Gerakan Penyelamatan Nasional Iran. Jika angka ini benar, maka fondasi kekuasaan Teheran dinilai telah runtuh dari dalam. Ultimatum terakhir kepada Garda Revolusi. Ibu Pahlavi, janda dari Raja Iran terakhir, juga mengeluarkan seruan terbuka kepada militer Iran. Ia meminta para tentara tidak mengikat nasib mereka dengan para pembunuh. Dalam pernyataannya ia memperingatkan, setiap tindakan kalian sedang direkam, nama kalian akan diingat. Iran esok hari tidak akan lupa siapa yang menarik pelatu. Iran yang merdeka kelak juga milik anak cucu kalian. AS dan Israel bersiap, Rusia sangat cemas. Untuk pertama kalinya, Trump secara terbuka menyatakan dukungan terhadap perubahan rezim di Iran, sebuah sinyal geopolitik besar. Seorang pejabat tinggi AS mengungkap bahwa utusan Gedung Putih Steve Witkoff telah diam-diam bertemu Reza Pahlavi pada akhir pekan sebelumnya, menandai kontak langsung pertama antara oposisi Iran dan lingkaran inti Trump. Tak lama setelah itu, Trump memanggil rapat darurat keamanan nasional di Gedung Putih. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Marco Rubio, Pete Hegseth, John Ratcliffe, Tulsi Gabbard, Jenderal Dan Kine, dan Wakil Presiden J.D. Vance. Israel juga menaikkan status keamanannya ke tingkat siaga tertinggi. Media Israel menyebut bahwa serangan AS ke Iran bukan lagi soal jika, melainkan kapan. Menurut laporan, operasi yang direncanakan berskala sangat besar, menargetkan struktur kekuasaan inti rezim, bukan sekadar serangan terbatas. CBS melaporkan bahwa opsi Trump melampaui serangan udara, mencakup perang cyber, perang psikologis, pelumpuhan media dan jaringan komunikasi. Sementara itu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar secara diam-diam mendesak Washington untuk menahan diri, khawatir akan balasan Iran. Negara yang disebut paling cemas adalah Rusia. Moskow menyatakan bahwa ancaman serangan AS terhadap Iran tidak dapat diterima, menandakan bahwa intelijen Rusia telah mengeluarkan peringatan serius. Senjata teknologi hitam AS dan dampaknya. Media AS juga melaporkan bahwa militer Amerika Serikat telah menggunakan senjata energi terarah dalam operasi sebelumnya di Venezuela. Seorang penjaga Venezuela mengungkapkan pengalamannya. Itu bukan peluru, kami merasakan gelombang suara yang sangat kuat. Kepala seperti meledak dari dalam, banyak yang mimisan, muntah darah dan lumpuh. Washington Post menyebut teknologi ini telah dikembangkan selama puluhan tahun dan kemungkinan baru pertama kali digunakan secara besar-besaran dalam pertempuran nyata. Penutup. Dengan berbagai laporan, kesaksian dan kebocoran dokumen yang terus bermunculan, dunia kini bertanya-tanya, berapa sebenarnya jumlah korban pembantaian di Iran? Dan apakah senjata serta tekanan teknologi tinggi Amerika Serikat akan benar-benar mampu mengguncang rezim otoriter dunia? Situasi Iran kini berada di titik kritis sejarah dengan implikasi yang bisa mengguncang tatanan global. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.